Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Yani Febriani Yun SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah penentuan struktur cara fisiko-kimia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hani Ruhaniyah dengan NIM 3211171055, jurusan Kimia Fakultas Sains dan Informatika, akan memaparkan spektrofotometri inframerah. Adapun jurnal yang dipergunakan sebagai berikut. Jurnal yang dipergunakan yaitu dari jurnal entropi dengan judul Identifikasi Senyawa Alkaloid dari Ekstrak Metanol Kulit Batang Mangga atau Mangifera indica L oleh Rizka Aksara, Weni J.A., Musa, dan La Alio. Adapun foto jurnalnya sebagai berikut. Spektroskopi umumnya digunakan dalam kimia fisik dan kimia analisis untuk mengidentifikasi suatu substan melalui spektrum yang dipancarkan atau yang diserap. Nah, untuk alat yang merekam spektrum tersebut disebut spektrometer. Spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berbeda pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer atau bilangan panjang gelombangnya 13.000 sampai 10 cm pangkat min 1. Spektrofotometri inframerah atau IR merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menganalisa senyawa kimia. Spektra inframerahnya itu suatu senyawa dapat memberikan gambaran dan suatu molekul senyawa tersebut. Spektra IR dapat dianalisis atau dihasilkan dengan mengukur absorpsi radiasi, refleksi atau emisi di daerah IR-nya. Daerah inframerah pada spektrum gelombang elektromagnetik mencakup bilangan gelombang 14.000 cm pangkat min 1 hingga 10 cm pangkat min 1. Untuk pembagian daerah panjang gelombangnya itu, yang pertama daerah inframerah dekat, kedua daerah inframerah tengah, yang ketiga daerah inframerah jauh. Saat ini telah dikenal berbagai macam panjang gelombang atau gelombang elektromagnetik dengan rentang panjang gelombang tertentu. Spektrum elektromagnetik merupakan kumpulan spektrum dari beberapa panjang gelombang. Sistem kerjanya, sebuah cuplikan ditempatkan dalam spektrofotometer inframerah dan dikenai radiasi inframerah yang berubah panjang gelombangnya secara berkesinambungan menyerap cahaya jika radiasi yang masuk bersesuaian dengan energi getaran molekul tertentu. Nah, spektrofotometer inframerah memancarkan daerah, rentang, dan lentur molekulnya. Penyerapan radiasinya dicatat dan menghasilkan sebuah spektrum inframerah. Sebuah puncak harapan yaitu adalah daerah gugus fungsi. Sebuah spektrum inframerah hampir selalu merupakan petunjuk pasti bahwa beberapa gugus fungsi tertentu terdapat dalam suatu senyawa cuplikan. Demikian pula tidak adanya puncak dalam bagian tertentu dari daerah gugus fungsi sebuah spektrum inframerah biasanya berarti bahwa gugus tersebut yang menyerap pada daerah itu tidak ada. Prinsip kerja spektrofotometri inframerah sama halnya dengan spektrofotometer yang lainnya, yaitu terdiri dari interaksi energi dengan suatu materi. Nah, spektroskopinya itu kalau inframerah berfokus pada radiasi elektromagnetik pada rentang frekuensi 400 sampai 4000 cm pangkat min 1. Adapun istilah-istilah yang dipergunakan atau yang digunakan di spektrofotometri inframerah. Yang pertama itu ada radiasi inframerah, biasanya dihasilkan oleh pemijar Nernst dan Globar. Nah, pemijar Globar itu tuh batang silikon garida yang dipanasi sekitar 1200 derajat Celcius. Nah, sehingga diradiasi kontinu pada daerah 1 sampai 40 mikrometer.
Kemudian ada monokromator yang terdiri dari sistem celah masuk dan celah keluar. Nah, bedanya kalau misalkan di sini tuh ada celah masuk dan celah keluar, dan beberapa cermin yang memantulkan dan memfokuskan sinar. Bahan yang digunakan untuk prisma adalah natrium klorida, kalium bromida, kalsium bromida, dan litium fluorida. Kemudian ada detektor, sebagian besar udah menggunakan alat detektor panas. Detektor fotolistrik tidak dapat digunakan untuk menggunakan inframerah karena energi foto inframerah tidak cukup besar untuk membesarkan elektron dan permukaan katoda suatu tabung. Nah, ada daerah cuplikan. Daerah cuplikan ini tuh ada 3 jenis, yaitu cuplikan yang berbentuk gas, cairan, dan padatan. Nah, yang terakhir ada sistem kerja. Sistem kerjanya itu dari sinar dibagi 2 berkas yang sama, satu berkas melalui cuplikan dan satu berkas lainnya sebagai baku. Fungsi dari model berkas ganda adalah mengukur perbedaan intensitas antara 2 bakat pada suatu panjang gelombang. Adapun contoh dari spektrum IR-nya, pada jurnal data spektrum inframerahnya itu isolatnya kemungkinan mengandung beberapa gugus fungsi seperti NH. Nah, pada bilangan panjang gelombang 3392,56 cm per satu, dan ini tuh terlihat pada daerah 3000 sampai 3500 cm per satu. Adapun daftar pustaka yang dipergunakan sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.